Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ahmad Fauzi dari TIB 2 pagi di Bani Sari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Menjaringan komputer apa sih? Keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting untuk memantau akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak berwenang. Ada dua elemen utama keamanan jaringan, yaitu satu tembok pengaman, dua rencana pengaman, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan orang yang akan berbuat jahat. Dua, rencana pengaman. Rencana pengaman tersebut akan diimplementasikan bersama dengan unsur lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Sebuah jaringan komputer juga perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu satu, kerahasiaan, dua, integritas, tiga, ketersediaan. Nah, satu, kerahasiaan apaan sih? Menjelaskan bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki otoritas. Integritas, apa sih integritas? Dalam hal ini bahwa sebuah informasi hanya dapat dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas. Itu confidentiality itu sebelum integritas. Ketersediaan, apa sih ketersediaan? Masyarakat bahwa ketersediaan informasi yang tersedia bagi mereka yang memiliki kewenangan ketika dibutuhkan. Serangan ancaman dalam jaringan komputer terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah satu, gangguan, dua, intersepsi, tiga, modifikasi, empat, fabrikasi. Gangguan seperti apa sih? Yaitu aset dari sistem di bawah serangan sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi perangkat keras atau jaringan saluran. Dua, intersepsi. Intersepsi apa sih? Orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke aset pihak bersangkutan dimaksud bisa orang program atau sistem lain. Contohnya ada penyedapan data dalam jaringan. Ketiga, modifikasi atau modification. Orang yang tidak berwenang dapat membuat perubahan pada aset. Contohnya adalah perubahan nilai file data, memodifikasi program sehingga tidak beres, dan modifikasi pesan yang ditransmisikan dalam jaringan. Itu namanya modifikasi. Keempat, fabrikasi. Fabrication apa sih? Sebuah pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke lain sistem. Contohnya adalah mengirimkan pesan palsu kepada orang lain. Lalu ada kebijakan penggunaan jaringan komunikasi. Aturan yang dirumuskan untuk mengontrol keamanan jaringan pada jaringan sistem di tempat tertentu. Kebijakan penggunaan jaringan dapat dibagi tiga, yaitu apa sih? Satu, kebijakan organisasi. Dua, etika menggunakan jaringan. Tiga, kebijakan mengakses komputer. Lalu ada ancaman dan serangan pada jaringan. Serangan dapat dibagi dua jenis, yaitu secara fisik, serangan logis. Contoh, serangan fisik seperti apa sih pada keamanan jaringan? Pencurian perangkat keras. Kedua, perusakan pada perangkat keras. Tiga, wiretapping atau penyadapan. Keempat, bencana alam. Contoh serangan logis terhadap keamanan jaringan. Yang kedua, yaitu SQL injection. Kedua, DOS. Ketiga, device. Keempat, malicious code. Keempat, man the middle. Lalu
Di sini ada cara menambahkan pengamanan jaringan. Ada beberapa cara yang dapat dipakai pada banyak orang seperti pada umumnya, yaitu mengatur akses memberi jalan. Kedua, menutup servis. Ketiga, memasang alat proteksi tambahan. Keempat, pemantauan adanya settingan serangan. Backup secara berkala. Lalu di sini ada pengujian keamanan jaringan. Pengujian keamanan jaringan mempunyai cara yang dapat dipakai. Ada beberapa cara yang dapat dipakai, yaitu udah ya guys. Oke. Pengujian keamanan jaringan. Pengujian keamanan jaringan ada autentikasi. Autentikasi apa sih? Proses yang dilakukan membuktikan identitas seorang user. Lalu setelah itu ada yang namanya sistem pendeteksi dan penahanan serangan jaringan. Dan serangan jaringan ada 4, yaitu Nessus, kedua Nmap, ketiga OpenVSAS, keempat Wireshark. Lalu di sini ada manajemen keamanan pada bisnis besar dan menengah. Apa aja sih? Manajemen risiko, metodologi dalam mengolah risiko untuk mencegah terjadinya kesalahan atau bisa untuk menggambarkan tingkatan keamanan jaringan. Step by step tahapannya ada. Apa? 1. Pengumpulan informasi. Kedua, analisis. Ketiga, output. Lalu, teknik keamanan secara umum. Ada firewall. Firewall apa sih? Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Secara umum, banyak fungsi firewall. Fungsi firewall ada berapa sih? Yaitu ada 4. 1. Mengatur dan mengontrolnya lalu lintas. Kedua, melakukan autentikasi terhadap teks. Ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Keempat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Lalu, jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4 yang paling. Jadi, firewall itu dibagi menjadi 4. Apa aja sih? Ada personal firewall, ada network firewall, ada IP filtering firewall, ada proxy server. Lalu selain adanya teknik keamanan secara umum, di sini juga ada memonitoring akses jaringan. Memonitoring akses jaringan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengawasi jaringan supaya bisa melihat dan mencatat aktivitas dari jaringan sendiri. Wireshark yang dinamakan Wireshark ya teman-teman. Lalu ada yang dinamakan kriptografi attack kalau salah. Iya. Selain ada pihak yang menjaga agar pesan tetap aman, kriptografi attack ini namun ada
ini apa sih, dapat mengubah isi, ya apa, dia tuh bahkan bisa yang ingin mengubah isi pesan. Ilmu untuk mendapatkan pesan yang asli dari pesan yang telah disandikan tanpa memiliki kunci untuk membuka pesan rahasia tersebut di kriptoanalisis. Saya nggak tahu tuh. Sedangkan usaha untuk membuka suatu pesan sandi tanpa mendapatkan kunci dengan cara yang sah dikenal dengan istilah serangan, attack, atau menyerang serangan. Ada beberapa macam penyergatan terhadap pesan yang sudah dideskripsi, dienkripsi, beda ya, dideskripsi berdasarkan ketersediaan data yang ada dan tingkatan kesulitannya bagi penyerang, dimulai dari yang paling sulit, yaitu adalah dia memiliki 5 attack, yaitu hypertext only attack. Kedua, kenon plain text attack. Ketiga, JSON plain text attack. Keempat, JSON server text attack. Kelima, JSON key attack untuk menyerangnya. Nah, jadi itu simpel ya, keamanan mengenal keamanan jaringan, konsep keamanan jaringan dasar, pengujian keamanan konsep dasar ya, konsep dasar. Nah itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya juga masih semester 2 melanjut semester 3, jadi kurang begitu banyak lah dunia IT ya. Sekian dari saya, Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.